أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita melanjutkan kembali dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita dari kitab An-Nahwul Wadih. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kana wa akhwatuha, ya, kana dan teman-temannya, yaitu kana, kemudian sara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, dan bata. Dan dari penjelasan sebelumnya kita mengetahui bahwasanya kana ini dan teman-temannya masuk kepada susunan mubtada dan khabar. Maka mubtada dan khabar yang telah dimasuki oleh kana atau teman-temannya, ya, maka kana dan teman-temannya ini akan merubah susunan mubtada khabarnya. Yang tadinya mubtada menjadi isim kana, yang tadinya khabar mubtada menjadi khabar kana. Dan kana ini adalah merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya, seperti dalam contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Misalnya susunan mubtada khabarnya al-baitu nadhifun. Ya, al-baitu nadhifun. Ini susunan mubtada khabar. Rumah itu bersih. Kalau masuk kana ke dalamnya, maka menjadi kanal baitu nadhifan. Ya, kanal baitu nadhifan, ya. Rumah itu dahulunya bersih. Ya. Nah, maka al-baitu di sini setelah ada kana, dia tidak menjadi mubtada lagi, tapi dia menjadi isim kana. Sementara nadhifan dia menjadi khabar kana. Dan khabar kana itu hukumnya adalah mansub, dinasabkan. Nah, ya. Setelah kita membahas kana dan teman-temannya, maka kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu inna wa akhawatuha, ya, inna wa akhawatuha, inna dan teman-temannya, ya, inna dan saudara-saudaranya. Baik, sekarang kita beralih kepada hukum inna dan saudara-saudaranya setelah kita selesai membahas kana dan saudara-saudaranya. Perhatikan contoh-contoh yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kitab ini. Al-amthilah, contoh, ya. Yang pertama, al-jamalu saburun. Al-jamalu saburun. Ini susunan apa? Mubtada dan khabar. Nah, al-jamalu itu mubtada, saburun itu khabarnya. Nah, kalau ada inna, antum perhatikan, ya, al-jamulu saburun, kemudian masuk inna, maka menjadi innal jamala saburun. Ya, antum perhatikan ada pergantian, ya, ada perubahan kalimat harokat pada kalimat setelah masuk huruf inna. Nah, ya.
inna wa akhawatuha. Baik. Al-jumlah, ya. Al-jamalu saburun, ya. Al-jamalu saburun. Perhatikan, al-jamalu saburun. Al-jamalu itu mubtada, ya. Kita singkat dengan mim. Kemudian saburun itu khabarun, kita singkat dengan kha, ya. Kemudian masuk inna kepada susunan ini, maka menjadi innal jamala saburun. Innal jamala saburun. Ada perubahan harokat pada kata jamala setelah masuk inna, ya. Ada perubahan kata pada kata al-jamala setelah masuk inna. Begitu juga contoh yang kedua, misalnya al-haramu qadimun, ya. Contoh yang kedua, al-haramu qadimun. Nah, al-haram itu mubtada, qadimun itu khabar. Kemudian masuklah inna ke dalamnya, maka menjadi innal harama qadimun. Qadimun. Ada perubahan pada kata al-harama, berubah harokatnya setelah masuk huruf inna ke dalamnya. Baik. Al-jamalu saburun menjadi innal jamala saburun. Al-haramu qadimun menjadi innal harama qadimun. Nah, baik, ana akan baca bagian yang pertama, antum baca bagian yang kedua, ya, setelah masuk inna dan teman-temannya. Baik, ana ukarrir, saya ulangi. Al-jamalu saburun. Antum baca, ada innanya. Innal jamala saburun. Al-haramu qadimun. Naam, innal harama qadimun. Baik, sekarang al-imtihanu qaribun. Alimtu anna al-imtihana qaribun. Az-zahratu nadiratun. Nah, yang berikutnya al-kitabu ustadzun. Ka'anna al-kitaba ustadzun. Al-qamaru misbahun. Naam. Al-athathu qadimun. Ya. Al-khasairu qalilatun. Qalilatun. Taib. Al-fakihatu nadijatun. Taib. Al-qamaru tali'un. Laital qamara tali'un. Al-kitabu rakhisun. Al-maridu naimun. Nah, pada kalimat-kalimat yang antum baca tadi itu
terkandung di dalamnya inna dan teman-temannya. Ya, terkandung di dalamnya inna dan teman-temannya. Pada kalimat pertama dan kedua, ya, al-jamalu saburun, al-haramu qadimun, maka masuk ke dalamnya huruf inna. Innal jamala saburun, innal harama qadimun. Kalimat ketiga dan keempat itu apa? Temannya inna, yaitu anna. Silakan antum garis bawahi, ya, kata annanya. Alimtu annal imtihana qaribun. Kemudian kalimat yang keempat, yasurruni annaz zahrata nadiratun. Ya. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya ka'annal kitaba ustadzun. Ya, selanjutnya adalah ka'anna. Ya, yang garis antum garis bawah adalah ka'anna. Nah. Ka'annal qamara misbahun. Al-baitu jadidun lakinnal athath. Ya, antum garis bawahi kata lakinna. Ya, lakinna al-athath. Baik. Kemudian ini 7 dan 8 itu lakinna. Nomor 9 dan 10 adalah laita. Laital fakihata nadijatun. Laital fakihata nadijatun. Nah. Kemudian yang 11 dan 12 itu la'alla al-kitaba rakhisun, la'alla al-marida naimun. Baik. Al-jamalu saburun, ya. Apa unta itu adalah hewan yang penyabar. Al-jamalu saburun, ya, unta itu adalah hewan yang penyabar. Nah. Kemudian innal jamala saburun, sesungguhnya unta itu adalah hewan yang penyabar. Baik. Al-imtihanu qaribun, ujiannya sudah dekat, ya. Kemudian alimtu annal imtihana qaribun, saya mengetahui bahwasanya ujiannya sudah dekat. Ini huruf anna, ya. Kemudian az-zahratu nadhiratun, bunganya itu berseri-seri, ya. Ini ini indah, berseri. Bunga itu indah, berseri. Ya, yasuruni anna zahrata nadhiratun, ya, sangat membahagiakan aku bahwasanya bunganya itu indah, berseri. Nah. Ya. Baik. Al-athathu qadimun, perabotannya lawas, atau sebelumnya al-kitabu ustadzun, buku itu adalah ustadz. Ka'annal kitaba ustadzun, seolah-olah buku itu adalah ustadz. Al-qamaru misbahun, bulan itu adalah lentera. Ka'annal qamara misbahun, seolah-olah bulan itu adalah lentera atau lampu, ya. Nah. Al-athathu qadimun, perabotannya lawas. Al-baitu jadidun, rumah itu baru. Lakinnal athatha qadim, akan tetapi
perabotannya lawas. Ya, rumah itu baru, akan tetapi perabotannya lawas. Ya, ini kata lakinna. Nah, al-khasairu qalilatun, kerugiannya sedikit. Ya, syabbatin naru, ya, syabbatin naru. Naam, apinya menyala-nyala. Ya, apinya menyala-nyala. Lakin al-khasair, ya, akan tetapi kerugiannya sedikit. Apinya itu berkobar-kobar, ya, syabbatin naru, apinya berkobar-kobar, menyala-nyala. Lakin al-khasair, akan tetapi kerugiannya sedikit. Al-fakihatu nadijatun, ya, al-fakihatu nadijatun, buah itu matang. Kalau ada laital fakihata nadijatun, seandainya buah itu matang. Laita itu artinya ya seandainya, ya, untuk apa? Harapan, ya, berharap, akan tetapi harapan yang jauh dari kenyataan, maka menggunakan laita. Atau sulit untuk diwujudkan, itu menggunakan laita. Al-qamaru tali'un, bulan itu muncul. Laital qamara tali'un, seandainya bulannya muncul. Ya. Kemudian al-kitabu rakhisun, ya, al-kitabu rakhisun, buku itu murah. La'allal kitaba rakhisun, ya, semoga bukunya murah. Ini juga harapan, akan tetapi harapan yang masih mungkin untuk diwujudkan, atau kemungkinan besar untuk mewujudkan itu sangat terbuka lebar. Al-maridu na'imun, orang yang sakit itu tidur. La'allal maridu na'imun, ya, semoga orang yang sakit itu tidur. Ini juga harapan, ya, dan harapannya itu sangat mungkin untuk terjadi. Baik. Al-bahath, sekarang pembahasan. Kullu mithalin fil qismil awal, ya, setiap contoh pada bagian yang pertama, yata'allafu min mubtada'in wa khabarin, terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, kelompok pertama itu al-jamalu saburun, al-haramu qadimun, al-imtihanu qaribun, az-zahratu nadhiratun, sampai al-maridu naimun. Ini kelompok pertama. Maka antum ketahui bahwasanya kelompok pertama ini apa? Susunan mubtada dan khabar. Ya, susunan mubtada dan khabar. Wahuma marfu'ani kama alimta, dan keduanya adalah marfu' sebagaimana Anda telah ketahui. Ya, jadi apa? Jumlah yang pertama yang tersusun dari mubtada khabar, maka kita tahu bahwasanya mubtada dan khabar itu apa? Marfu'ani. Mubtada dan khabar itu marfu'. Ya. Al-jamalu mubtada'un marfu'un. Tanda rafa'nya dhammah. Saburun khabarun mubtada, khabarul mubtada marfu'un, ya, khabar mubtada dan dia dalam keadaan dirafa'kan juga, ya. Nah, baik. Wa idza nazarta ila al-qism ats-tsani, dan jika engkau perhatikan, melihat kepada kelompok yang kedua yang diawali dengan inna dan teman-temannya, ya, yang ada inna dan juga teman-temannya. Innal jamala saburun, innal harama qadimun, alimtu anna al-imtihana qaribun, yasuruni anna az-zahrata nadhiratun, ka'anna al-kitaba ustadun, sampai la'alla al-marida
naimun. Ini kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua. Baik. Ra'aital amthilata nafsaha, engkau mendapatkan contoh yang masih sama. Ya, pada kelompok yang kedua contohnya sama dengan kelompok yang sebelumnya. Ini kalimatnya masih sama. Al-jamala sabur masih ada, al-harama qadimun masih ada, ya. Ya, seperti pada kelompok yang pertama. Hanya saja pada kelompok yang kedua ini sudah masuk kepadanya huruf inna dan teman-temannya. Ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul ahruf, setelah masuk pada masing-masing dari contoh-contoh tadi salah satu huruf ini, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Nah, dan la'alla. Baik. Wa idza ta'ammalta awakhir al-asma'i fi hadzal qismi, jika Anda memperhatikan setiap akhir dari isim-isim ini, ya, pada kelompok ini, wajadta al-ismal awwal mansuban, engkau mendapatkan isim yang pertama itu dalam keadaan nasab. Ya. Jika antum perhatikan akhir dari setiap isim ini, antum akan dapatkan bahwa akhir dari isim yang pertama itu dalam keadaan nasab. Misalnya al-jamala saburun, antum perhatikan isim yang pertama adalah al-jamala, dan antum mendapatkan bahwasanya al-jamala ini apa? Mansubun, setelah masuk kepadanya huruf inna, ya. Fi kullil amthila, pada tiap-tiap contoh, ya. Annal imtihana, al-imtihana qaribun, antum mendapatkan annal imtihana qaribun, imtihana nasab setelah huruf anna, dan seterusnya, ya. Wal isma tsani marfu'an fi jami'iha, dan isim yang kedua itu semuanya dalam keadaan rafa'. Isim yang kedua yaitu contohnya saburun, ya, ini isim yang kedua. Isim pertama adalah al-jamala, innal jamala, al-jamala ini isim pertama. Isim keduanya adalah saburun, qadimun, qaribun, nadiratun, ustadzun, misbahun, sampai naimun. Ini adalah isim yang kedua, dan semuanya dalam keadaan rafa'. Ya. Jadi ada perubahan. Isim yang pertama jadi nasab, sementara isim yang kedua tetap dalam keadaan rafa'. Walladzi ahdatha hadha at-taghyir, dan yang menjadikan perubahan ini, ya, dan yang menjadikan, yang mewujudkan, yang mengadakan perubahan ini, ya, huwa dukhulul ahrufil mutaqaddimah. Yang membuat ini berubah itu apa? Masuknya huruf-huruf yang telah lalu tadi. Itu huruf inna, anna, ka'anna, lakinna, ya, laita, dan la'alla. Ini yang membuat perubahan, ya, pada isim, ya, yang ada di kalimat-kalimat yang disebutkan oleh al-muallif di dalam contoh ini. Fahadhil ahruf, dan huruf-huruf ini, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, idzan tadkhulu al mubtadi wal khabar. Jadi yang pertama, huruf ini hanya masuk pada mubtada dan khabar. Jadi huruf ini hanya masuk pada mubtada dan khabar. Jika dia masuk pada mubtada dan khabar, apa? Fatansibul awwala wa yusamma ismaha. Dia akan menasobkan yang pertama, isim yang pertama, dan akan disebut menjadi isimnya. Ya, tidak lagi disebut sebagai mubtada, tapi menjadi
isim huruf tersebut, isim inna, isim anna, isim ka'anna, isim laita misalnya, isim la'alla, ya ini jadi penyebutannya menjadi isim huruf tersebut. Ya. Naam. Wa tarfa'u tsani, dan dia merofakkan bagian yang kedua, wa yusamma khabaraha, dan dia disebut dengan khabarnya. Maka inna dan teman-temannya disebut dengan harfun nasikh, ya, huruf yang menasakh, huruf yang menghapus hukum yang pertama. Sebagaimana kana wa akhwatuha itu fi'lun nasikh, ya, fi'lun nasikh. Jadi kalau inna wa akhwatuha itu apa? Ini disebut harfun nasikhun. Naam. Atau ahrufun nasikhah. Ya, nasikhatun. Ya. Nasikhun artinya menghapus. Ya, huruf-huruf ini menghapus hukum sebelumnya. Karena hukum sebelumnya ini disebut mubtada, dan yang kedua disebut khabar. Ini hukum sebelumnya. Tapi setelah ada inna, maka berubah hukumnya. Tidak lagi al-jamal, ini disebut mubtada, tapi disebut isim inna. Dan sabur tidak lagi disebut sebagai khabar mubtada, tapi dia disebut menjadi apa? Khabar inna. Sehingga dia menghapus hukumnya, ya. Kemudian yang tadinya jamal itu dalam keadaan rafa, ya, maka dia dihapus hukumnya menjadi nasab, ya, karena inna. Sama dengan kana wa akhwatuha. Kalau inna itu disebut huruf karena dia adalah huruf, sementara kana adalah fi'il. Kana dan teman-teman itu fi'il, ya. Makanya disebut fi'lun nasikh. Ya, kana itu adalah fi'lun nasikh, hukum fi'il yang menasakh, fi'il yang menghapus, ya, hukum yang pertama, ya, setelah masuk kepadanya kana dan teman-temannya. Ya. Naam. Jadi inna wa akhwatuha disebut harfun nasikh atau ahrufun nasikhah, sementara kana disebut fi'lun nasikh. Kana dan teman-temannya disebut fi'lun nasikh atau af'al nasikhah. Fi'il-fi'il yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus hukum, ya, kalimat sebelumnya, ya, sebelum dimasuki oleh kana dan teman-temannya. Baik. Jadi al-jamala tidak lagi disebut mubtada, tapi dia disebut sebagai apa? Isim inna. Ya, saburun tidak lagi dia disebut khabar mubtada, tapi dia disebut sebagai khabar inna. Berubahlah, ya, sekarang sudah berubah. Hukumnya sudah dihapus. Nah, kalau antum perhatikan, inna dan kana itu hukumnya berbalik. Kalau kana itu merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Tapi kalau inna menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Ya. Antum perhatikan kalau misalnya ada kana, ya. Kalau masuk kana jadi apa? Kana al-jamalu apa? Saburan. Ya. Kalau kana ini fi'lun nasikh, disebut fi'lun nasikhun. Ya. Kana adalah fi'lun nasikh. Nah, dia merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Tapi kalau inna kebalikan, inna menasabkan isimnya, merofakkan khabarnya. Ya, ini perbedaan antara inna dan kana, ya, di antara bentuk perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Wa idza tadabbarta ma'aniya atau ma'ani hadhihi al-ahruf,
jika Anda memperhatikan, mentadaburi makna dari huruf-huruf as-sittah yang 6 ini, fi amthilatiha, pada contoh-contohnya, wajadta, Anda mendapatkan bahwa inna wa anna, huruf inna dan huruf anna, tufidani taukida thubutil khabari lil mubtada. Ya, inna dan anna itu memberikan faedah, ya, taukid, ya, penegasan, ya, penguatan akan apa? Thubutil khabari lil mubtada, tetapnya khabar ini bagi mubtada. Al jamalu saburun, artinya unta itu hewan yang penyabar. Kalau antum menggunakan inna, maka Anda ingin menegaskan innal jamala, sungguh unta itu adalah saburun, benar-benar apa? Hewan yang penyabar. Sungguh unta itu adalah hewan yang penyabar. Ya, jadi inna di sini memberikan faedah apa? Taukid, penegasan. Ya, sungguh unta itu adalah hewan yang penyabar. Nah, begitu juga anna, al-imtihanu qaribun. Al-imtihanu qaribun, ujiannya sudah dekat. Ya, antum mengatakan alimtu anna al-imtihana qaribun, saya mengetahui sesungguhnya ujiannya sudah dekat, atau saya mengetahui bahwasanya ujian itu sudah dekat. Ya, maka memberikan faedah apa? Penegasan, taukid. Ya, ini untuk huruf inna dan anna dari sisi maknanya. Wa ka'anna, dan huruf ka'anna tufidu tashbihal mubtada'i bil khabar. Ya, huruf ka'anna itu memberikan faedah apa? Penyerupaan, tashbih, penyerupaan mubtada terhadap khabar atau dengan khabar. Jadi menyerupakan mubtada itu dengan khabar. Misalnya, al-kitabu ustadzun, buku itu adalah ustadz. Kalau antum mengatakan ka'annal kitaba ustadzun, ya, buku itu seperti ustadz. Berarti di sini ada tashbih, penyerupaan, bahwa Anda menyerupakan buku itu seperti ustadz, menyerupakan buku itu dengan ustadz. Ka'annal kitaba ustadz, seolah-olah buku itu adalah ustadz. Ya. Nah, jadi menyerupakan. Jadi ka'anna itu untuk penyerupaan. Kemudian huruf berikutnya adalah lakinna. Lakinna, yaitu ta'ti lil istidrak. Dia datang untuk memberikan faedah istidrak. Nah, berikan faedah istidrak. Apa maksud istidrak? Wa huwa man'u as-sami' min fahmi syai'in ghairi maqsudin, yaitu mencegah orang yang mendengar dari memahami sesuatu yang bukan maksudnya. Ya, yang bukan maksudnya. Nah, menghalangi orang yang mendengar, ya, untuk memahami sesuatu bukan, ya, yang dimaksudkan, bukan yang dimaksudkan. Maksudnya begini, ya. Kalau antum bilang syabbatin naru, apinya berkobar-kobar. Apinya berkobar-kobar. Membakar rumah misalnya, apinya berkobar-kobar. Sangat besar. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Wah, pasti kerugiannya besar karena apinya besar. Ya. Nah, untuk tidak memahami seperti ini, karena memang pada umumnya kalau apinya besar maka akan
menjadikan kerugiannya juga besar. Ya, secara umum seperti itu. Agar tidak difahami seperti ini, karena memang kenyataannya tidak seperti itu, maka antum membawakan kata lakinna. Ya. Lakinna al-khasaira qalilatun. Akan tetapi kerugiannya sedikit. Apinya besar. Dalam bayangan orang, wah, apinya besar pasti kerugiannya besar. Ya, dan itu tidak benar. Dalam kejadian ini tidak benar. Maka Anda ingin menegaskan, ya, bahwa apa yang Anda pikirkan dari kerugian besar itu tidak benar, ya, dan Anda ingin meluruskannya, maka Anda menggunakan kata lakinnal khasaira qalilatun. Akan tetapi kerugiannya sedikit. Misalnya, ada orang yang mengatakan ar-rajulu ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Orang itu sangat kaya. Ya, orang kaya itu kaya. Kalau orang kaya biasanya dermawan, ya. Karena uangnya banyak sehingga dia untuk bagi-bagi kekayaannya, bagi-bagi uang yang sedikit itu enggak masalah baginya. Karena uangnya sangat banyak. Dalam pikiran Anda, orang kaya ini ya dermawan. Tapi Anda ingin menegaskan bahwasanya, ya, apa yang Anda pikirkan tentang orang ini itu tidak benar. Justru sebaliknya. Maka Anda membawakan kata lakinna. Ar-rajulu ghaniyun lakinnahu bakhilun. Misalnya, laki-laki itu kaya tapi ternyata dia pelit. Ya, tidak seperti yang Anda bayangkan. Tidak seperti yang Anda bayangkan. Nah, ar-rajulu nahifun misalnya. Ar-rajulu nahifun. Laki-laki itu kurus. Orang yang kurus biasanya apa? Di dalam pikiran orang kurus itu ya lemah, nggak kuat. Untuk mengangkat barang yang besar-besar nggak kuat. Tapi orang ini beda dengan yang lainnya. Ya, agar tidak difikirkan tentang orang ini secara umum, ya, seperti keadaan orang umum, maka Anda mengatakan, membawa kata lakinna. Ar-rajulu nahifun lakinnahu qawiyyun. Laki-laki itu kurus tapi dia sangat kuat. Nah, ya. Jadi ini memberikan faedah al-istidrak. yakni bahwa apa yang dimaksudkan, ya, atau apa yang terjadi itu tidak seperti yang dimaksudkan, ya, tidak seperti yang dimaksudkan secara umum, ya. Ya, ini disebut istidrak, Nah, ini lakinna, ya. Ini lakinna. Baik. Selanjutnya lakinna udah, kemudian laita. Laita ini tadullu, menunjukkan ala kepada tamanni, harapan, husulil khabar, terjadinya khabar. Ya. Laita itu menunjukkan huruf ini menunjukkan harapan terjadinya khabar. Terjadinya apa yang dikabarkan. Ya. Misalnya tadi Al-fakihatu nadijatun. Al-fakihatu nadijatun. Buahnya matang. Sekarang Anda berharap, misalnya Anda berharap buah ini matang. Antum dapatkan ada buah yang
masih hijau, antum mengatakan wah seandainya saja buahnya matang. Antum mengatakan laital fakihata nadijatun. Seandainya buah ini matang, pasti enak misalnya. Tapi sayangnya buahnya masih hijau, belum matang. Dan Anda berharap buahnya matang. Anda mengatakan laital fakihata nadijatun. Ya, seandainya saja buahnya itu matang. Ya, hanya saja laita, kalau menggunakan laita ini harapan, akan tetapi jauh dari kenyataan atau sulit untuk diwujudkan. Seperti perkataan seorang penyair, laita syababa ya'udu yauman, ya, sa'ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu atau sa'umbi'uhu bima fa'ala al-mashibu. Seandainya masa muda itu bisa kembali, ya, suatu hari nanti. Laita syababa ya'udu yauman, seandainya masa muda itu kembali pada suatu hari nanti, ya, sa'umbi'uhu bima fa'al masyibu, saya akan kasih tahu padanya apa yang dilakukannya ketika dia sudah tua. Mungkinkah orang yang sudah tua balik menjadi muda di dunia ini? Enggak mungkin. Maka menggunakan laita. Ya, jadi ini harapan tapi untuk sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Itu menggunakan laita. Laital qamara tali'un, seandainya bulannya itu muncul, padahal sekarang bukan waktu bulan itu muncul misalnya, ya. Nah, bulan purnamanya muncul padahal ini masih di awal bulan, ya, maka ini menggunakan laita, ya, karena hampir mustahil, ya, bulan purnama itu muncul di awal bulan, ya, kecuali jika Allah menghendakinya, ya. Maka menggunakan apa? Laita. Wa la'alla, kemudian la'alla tadullu ala raja'i wuqu'ihi, ya, itu menunjukkan kepada harapan terjadinya khabar itu, ya, harapan terjadinya apa yang menjadi khabar, ya. Al-maridu na'imun, orang yang sakit itu tidur. Na'imun kan khabar. Sekarang kita mendapatkan ada orang sakit ini nggak tidur-tidur, dan kita berharap orang sakit ini tidur sehingga semuanya bisa istirahat. Antum mengatakan la'allal maridu na'imun, ya, semoga saja orang yang sakit ini tidur. Jadi Anda berharap, ya, terjadi khabarnya itu betul-betul terjadi. Khabarnya di sini kan naimun, ya. Anda berharap khabarnya akan terjadi, maka Anda menggunakan la'alla. Dan kemungkinan untuk tidur itu sangat besar, ya, masih mungkin dan kemungkinannya besar. Makanya antum menggunakan kata la'alla. La'alla al-marida naimun, ya. Seandainya saja atau semoga saja orang yang sakit ini dia tidur. Baik. Wat tamanni yakunu 'adatan li amrin ba'idil husul. Ini ada penjelasan. Dan tamanni ini harapan, ya, yang diistilahkan dengan tamanni itu untuk sesuatu yang secara umum, ya, untuk sesuatu yang ba'idil wusul, jauh untuk tercapai, yakni hampir mustahil, ya, terjadi, ya, sangat jauh untuk tercapai, terjadi apa yang diharapkan tadi. Ini tamanni, ya, laita. Sementara ar-raja, harapan atau taraji, ya, itu yakunu 'adatan fil umuril qaribatil wuqu', ya, itu untuk secara umum untuk perkara-perkara yang qaribatil wuqu', yakni yang mungkin terjadi, ya, kemungkinannya terbuka lebar untuk terjadi, ya, sangat dekat kemungkinan untuk terjadi. Itu menggunakan la'alla, ya, menggunakan la'alla, ya. Nah, baik.
Dari keterangan di atas maka kita simpulkan dalam kaidah bahwa inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla, ya, inna dan teman-temannya itu tadkhulu 'alal mubtada wal khabar. Mereka itu masuk pada mubtada dan khabar. Mereka itu hanya masuk pada mubtada dan khabar. Jika mereka masuk pada mubtada dan khabar, maka fatansibul mubtada'a, maka dia menasabkan mubtada. Seperti tadi, al-jamalu sabur menjadi innal jamala saburun. Setelah dia menasabkan mubtada, maka isim yang dinasabkan tadi tidak lagi disebut mubtada, tapi wa yusamma ismaha, dan dia dinamai isimnya. Jadi innal jamala, al-jamala tidak lagi dikatakan mubtada, tapi dikatakan ismu inna, karena menjadi isimnya. Selain dia menasabkan mubtada, fatarfa'ul khabara, watarfa'ul khabara, dan dia merofakkan khabarnya. Khabarnya itu sabur, innal jamala saburun, ya, sabur itu menjadi khabar. Wa yusamma khabaraha, dan dia dinamai dengan khabarnya, yakni khabar inna. Khabar inna. Kalau anna berarti isim anna, khabar anna. Ka'anna berarti ismu ka'anna, khabar ka'anna. Lakinna, ya, ismu lakinna dan khabar lakinna. Laita berarti apa? Seperti laital fakihata nadijatun, berarti al fakihata ismu laita, nadijatun khabar laita. La'alla al maridu, la'alla al marida naimun, al marida ismu la'alla dan naimun khabar la'alla. Ya, demikianlah penjelasan tentang inna dan teman-temannya, tentang inna dan teman-temannya. Kemudian untuk membedakan bagaimana cara membaca inna dan anna, karena kalau di kitab yang tidak ada harakatnya, ya, itu tulisannya sama, apalagi kalau tidak ada huruf hamzahnya, ya. Kalau ada huruf hamzahnya lebih mudah. Kalau huruf hamzahnya di bawah berarti dibaca i. Kalau huruf hamzahnya di atas berarti dibaca a atau u misalnya, ya. Nah, tapi kalau tidak ada huruf hamzahnya, ya, maka inna itu biasanya datang di awal kalimat atau setelah kata qul, sementara anna itu berada di tengah kalimat, ya, berada di tengah kalimat. Makanya dikatakan alimtu anna, ya. Jadi kata anna setelah kata alimtu. Tapi kalau inna di awal, innal jamala, ya, qul inna salati wa nusuki, ya, setelah qul itu inna, ya. Ya, baik. Untuk latihan insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ya, ini pembahasan kita, ya, tentang anna dan teman-temannya, atau tentang inna dan teman-temannya, ya. Dan ini semua disebut dengan ahrufun nasikhah, ya, huruf-huruf yang menghapus hukum sebelumnya, ya. Dan dia menjadikan mubtada itu sebagai isimnya dan menasabkannya, kemudian menjadikan khabar mubtadanya itu menjadi khabarnya dan merofakkannya, tetap merofakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.